Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua diberi kesehatan ya. Sebelum kita belajar, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan bariku bil kulli dinin yuqaribu dinal islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ajeng Dia, Putra M. Fahri. Oh, sakit. Kenapa sakit? Demam. Oh ya udah, kita doakan ya, mudah-mudahan M. Fahri dalam keadaan sehat walafiat. Berarti yang tidak hadir itu hanya Putra ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar lebih bersemangat, yuk kita tepuk semangat. Ayo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan startup dan shutdown? Hasna. Yang dimaksud dengan startup dan shutdown adalah cara menyalakan dan mematikan suatu alat. Oh, berarti startup dan shutdown itu menghidupkan dan mematikan suatu alat ya. Dari kata start, kita start itu biasanya memulai ya. Kemudian shutdown, pasti kalian tidak akan asing di komputer. Biasanya ketika kalian mematikan ada tulisan shutdown. Berarti startup dan shutdown itu memulai dan mematikan suatu alat. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika prosedur startup dan shutdown tidak dilakukan dengan benar? Bisa rusak apanya? Apalagi? Bagaimana? Tidak awet ya, berarti akan cepat merusak ya. Yang pertama bisa jadi langsung rusak. Yang kedua tadi tidak awet, Sana Bu, berarti memperpendek umur alatnya ya, betul. Contohnya seperti apa? Ketika kalian mematikan handphone, apakah baterainya langsung dicopot? Tidak. Itu prosedur yang benar atau salah? Salah ya, berarti yang harusnya apa? Tekan power off ya, baru dia bisa mati. Setelah kalian mengenal apa itu startup, apa itu shutdown, kemudian kita ambil gambaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Memang untuk apa itu startup dan shutdown? Hasna apa? Untuk mengawetkan alat. Kemudian apa lagi? Memperpanjang masa pakai. Kemudian apa lagi? Menghemat energi. Berarti salah satu manfaat dari kita mempelajari startup dan shutdown suatu alat itu adalah salah satunya untuk menghemat energi ya. Yang kedua untuk memperpanjang masa pakai. Memangnya biasanya alat elektronik yang kalian gunakan di rumah itu apa saja? Televisi, kulkas. Nah, terus apa lagi? Banyak ya. Setelah ini, Ibu mau menjelaskan terkait tujuan kita mempelajari peralatan sederhana. Yang pertama,
agar kalian dapat memilih alat pelindung diri yang digunakan dalam startup dan shutdown. Kemudian melaksanakan simulasi startup dan shutdown pada peralatan sederhana. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil proyek secara tertib dan sistematis. Ya. Kemudian di sini yang pertama ada pengertian startup dan shutdown. Ibu ada pertanyaan juga yang mendasar, kenapa prosedur startup dan shutdown itu perlu dilakukan? Yang pertama menghindari kecelakaan, kemudian apa lagi? Ya, seperti tadi, mengawetkan alat. Nih, sekarang Ibu mau menjelaskan pengertian startup dan shutdown. Di sini startup dalam suatu alat yaitu proses menghidupkan alat tersebut sampai siap digunakan. Apa proses menghidupkan alat tersebut sampai siap dioperasikan? Baik misalkan dalam keadaan baru ya, atau dalam keadaan misalkan sudah digunakan tapi mau dioperasikan kembali, bagaimana caranya menghidupkan alat tersebut sampai siap digunakan. Kemudian, proses ini harus mengikuti standar operasional agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini secara umum mencolokkan sumber listrik kemudian menekan tombol on. Kemudian selanjutnya ada shutdown. Shutdown dalam suatu alat yaitu proses mematikan sumber energi pada suatu alat sehingga tidak dioperasikan kembali. Proses ini sangat tidak disarankan dengan mencabut langsung dari sumber listrik. Nah, di sini ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam startup dan shutdown. Di sini bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja diantaranya yang pertama, untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi memadamkan kebakaran. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Selanjutnya memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi perlindungan alat diri. Ya, jadi kan ketika kalian melakukan startup dan shutdown dengan benar, kalian menghindari itu resiko bahaya, baik itu bahaya dari kecelakaan, bahaya dari ledakan, ya, kemudian bahaya dari kebakaran juga. Makanya kita harus mematuhi K3 dalam startup dan shutdown. Karena pastikan setiap alat itu kalian, kalau misalkan mungkin kalian tahu, kalau kalian membeli suatu alat elektronik, biasanya di dalamnya terdapat tata cara penggunaan, penyimpanan penggunaannya, ya, cara mematikannya juga, betul tidak? Nah, itulah kenapa ada prosedur startup dan shutdown. Tujuan dan sasaran K3 yaitu untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di tempat kerja, meliputi unsur manajemen, kemudian pekerja, kondisi dan lingkungan kerja dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, ya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan K3 dalam startup dan shutdown, yaitu intinya untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kemudian selanjutnya alat pelindung diri dalam startup dan shutdown. Kita sudah melaksanakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi tidak cukup itu saja, ya, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri. Kalian tahu kan alat pelindung diri? Nah, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar di kelas 10, ya, ada mata pelajaran teknik laboratorium. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada APD, ya, betul. Atau pada Teklab kalau nggak salah. Nah, di sini alat pelindung diri digunakan dalam startup dan shutdown disesuaikan dengan alat yang digunakannya. Fungsi APD namanya juga alat pelindung diri. Pasti tugasnya untuk melindungi diri, ya, seperti itu. Nah, di sini ketika kalian menggunakan APD, maka kalian sesuaikan dengan alat yang digunakan. Betul tidak? Ya. Biasanya apa saja sih alat pelindung diri yang biasa digunakan? Nah, yang pertama ada sepatu pelindung. Untuk apa sepatu pelindung? Nah, untuk menghindari yang pertama, takut tertumpahi cairan. Tapi apakah sepatu yang digunakannya harus sama? Tidak. Kemudian yang kedua ada sarung tangan. Apa fungsi sarung tangan? Untuk melindungi tangan
dari panas ya, dari cairan kimia dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada masker. Masker itu digunakan untuk penyaring udara. Tapi kalian tahu tidak bahwa jenis masker itu berbeda? Tahu ya. Ketika kalian misalkan ada yang berbahaya, contohnya gas beracun, apakah bisa menggunakan masker biasa? Tidak. Berarti penggunaan masker juga berjenis ya, berbeda tergantung penggunaannya. Selanjutnya ada pelindung wajah. Sama, hampir sama ya. Pelindung wajah itu face shield ya. Pelindung wajah itu digunakan sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Biasanya digunakan di mana juga nih? Salah satunya Di rumah sakit. di rumah sakit bisa ya, karena untuk melindungi juga. Yang terakhir ada pelindung badan, digunakan sebagai pelindung badan dari percikan benda asing saat bekerja. Kalau di laboratorium disebut apa? Gas lab ya. Kemudian kita masuk prosedur startup dan shutdown peralatan sederhana. Nah, di sini ada prosedur umum startup peralatan. Nah, di sini prosedur umumnya memastikan semua alat yang digunakan itu dalam keadaan bersih, aman dan siap digunakan. Kemudian memeriksa APD yang tersedia. Ini memeriksa APD yang tersedia itu biasanya kalau di industri ya, atau di laboratorium. Kemudian selanjutnya periksa semua katup kalau misalkan ada katup ya, dan pastikan dalam posisi benar sesuai kebutuhan. Yang keempat, nyalakan sumber energi listrik, uap dan lain-lain sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kelima, mulai peralatan satu persatu mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, periksa parameter operasi, tekanan, suhu, aliran, dan lain-lain untuk memastikan berada dalam batas yang aman. Ini prosedur umum startup ya. Kemudian kita langsung masuk ke prosedur umum dari shutdown. Yang pertama, memastikan alat sudah dalam keadaan tidak beroperasi. Kemudian mematikan alat sesuai prosedur yang ditentukan, seperti menekan tombol on. Yang ketiga, matikan atau lepaskan sumber energi secara bertahap dan aman. Yang keempat, tutup semua katup yang terkait dengan peralatan. Yang kelima, bersihkan peralatan dari sisa-sisa material. Dan yang keenam, periksa kondisi peralatan dan laporkan kerusakan yang ditemukan. Masing-masing di meja kalian itu sudah terdapat alat ya. Ibu sudah pilihkan alat yang akan kalian gunakan dalam proyek ya. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nih. Sudah masing-masing kelompok mendapat LKPD? Sudah. Baik, sebelum kalian memulai proyek, kita ice breaking dulu ya. Oke? Kita nyanyi potong bebek angsa. Siapa yang berhenti dapat pertanyaan dari Ibu dan harus menjawab ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Dah. Pas ya, pas ya. Azifa, sebutkan 4 APD yang biasa digunakan dalam startup dan shutdown. Kacamata pelindung, kemudian face shield ya, atau pelindung wajah. Kemudian apa? Masker. Satu lagi, sepatu pelindung. Betul, tepuk tangan untuk Siti Azifa. Di meja kalian sudah ada LKPD-nya masing-masing. Kalian bisa baca. Kemudian setelah itu diskusikan dengan kelompoknya ya. Cari informasi terkait fungsi dari alat yang ada di atas meja kalian. Kemudian prinsip kerja alatnya, APD yang digunakan, dan prinsip kerja. Kemudian setelah itu kalian langsung menyusun prosedur startup dan shutdown-nya. Baru boleh melakukan demonstrasi. Dan yang terakhir kalian membuat poster. Kelompok satu ini kelompok satu ya? Iya. Siapa yang bertugas mencari informasi? Deden. Oh, Deden. Siapa yang bertugas sebagai sekretaris? Gista. Oh, Gista ya, karena sedang menulis ya? Ya. Kemudian siapa nanti yang akan membuat poster?
Semua. Semuanya. Kemudian siapa yang akan presentasi? Asifa. Asifa sendiri. Iya. Oke, good job. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Oh iya, kelompok 2. Siapa yang bertugas mencari informasi? Azka. Azka. Siapa yang bertugas sebagai sekretaris? Abdan. Abdan ya, karena sedang menulis. Kemudian siapa yang demonstrasi nanti? Ajeng Azifa. Ajeng dan Azifa. Kemudian siapa yang membuat poster? Semua. Semuanya. Semuanya. Ya. Siapa yang presentasinya tadi? Ilyas. Oh, Ilyas. Oke, sok kerjakan langsung. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini ya. Siapa yang bertugas mencari informasinya? Fahri. Fahri mencari informasi. Kemudian siapa sekretarisnya? Rabiatul. Rabiatul. Siapa yang demonstrasi? Siti Aulia. Siti Aulia. Kemudian siapa yang membuat posternya? Semua. Semuanya. Oke. Terus nanti yang presentasinya bagian siapa? Isna. Isna sendiri. Iya. Oke, good job. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mencari informasinya? Alivia. Kemudian yang sekretarisnya Maulida. Siapa yang bertugas membuat poster? Semuanya. Siapa yang demonstrasinya? Alif. Alif demonstrasi. Kemudian siapa yang presentasinya? Hasna dan Rizky. Oke, good job. Sok boleh kerjakan. Ya, nanti dulu aja. Nanti selesaikan dulu kan? Ya. Nanti itu mah nanti ya. Perbedaan masa dan Ini udah? Sudah ini? Oh, ini ya, Abda. Sudah sampai mana LKPD-nya? Prosedur. Oh iya, nanti selesaikan dulu prosedur ya. Isi dulu ini semua, baru mulai demonstrasi, baru kerjakan posternya, ya. Ini sudah sampai mana? Sudah? Siap untuk presentasi? Siap. Oke, kita mulai presentasi dari hasil proyek yang kalian buat, yang berupa poster. Diawali oleh kelompok 1, mangga kelompok 1 oleh siapa presentasinya? Oh, boleh. Sok, mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang startup dan shutdown peralatan sederhana. Ya. Yaitu kelompok kami membahas chopper.
Fungsinya yaitu untuk menghaluskan bahan-bahan. Prinsip kerja alat chopper ini yaitu untuk mencacah atau memotong bahan makanan menggunakan pisau yang berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu APD yang digunakannya yaitu sarung tangan, kacamata pelindung, dan celana. Dan prosedur shutdown-nya yaitu 1. Mematikan alat, 2. Pastikan mati total, 3. Cabut saklar, 4. Bongkar alat-alat, dan 5. Bersihkan kembali, 6. Simpan alat di tempat semula. Media proyek yang digunakan yaitu berupa poster. Alat yang dibutuhkannya itu kertas dan pensil warna. Ada yang mau bertanya? Sok, boleh Hasna. Apa fungsi ketika melaksanakan prosedur itu dengan benar? Apa fungsinya ketika kita melaksanakan prosedur tersebut dengan benar? Katanya seperti itu. Kerusakan alat. Oh, mencegah kerusakan alat. Kemudian? Mencegah terjadinya kecelakaan. Mencegah terjadinya kecelakaan. Sudah? Ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Mana? Kelompok 2. Sok, boleh. Langsung ini ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang prosedur startup dan tutup pada alat sensitif. Yang pertama, startup. Pertama-tama kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Lalu sambungkan pada aliran listrik dan mengatur waktu dan kecepatan. Lalu cara shutdown. Hentikan putaran, pastikan alat buka penutup. APD yang digunakannya adalah kacamata, masker, dan jet Ah iya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sok, ada yang ditanyakan? Ada. Sok, boleh. Isna mau bertanya katanya. Fungsinya apa? Fungsi dari alat tuh. Oh, fungsi dari alat sentrifuge-nya itu apa katanya? Fungsinya adalah memisahkan komponen, menggunakan vertikal, kemudian sampel, dan validasi sampel. Oh iya, ada yang ditanyakan lagi? Sok, boleh. Rahma. Apa fungsi kenapa kita harus memakai kacamata pelindung? Kenapa? Karena takutkan ada percikan-percikan air yang kena terhadap. Ya. Tepuk tangan untuk Ilyas. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak? Sok, Ilyas boleh tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Sama siapa? Isna. Ya, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara mematikan dan menghidupkan hotplate. Syaratnya yang pertama, pastikan hotplate dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, colokkan hotplate ke sumber listrik. 3. Atur suhu yang diinginkan menggunakan kontrol suhu. 4. Tunggu hingga panas. Cara shutdown hotplate. Yang pertama, matikan hotplate dengan mengatur kontrol suhu di posisi off. Yang kedua, cabut colokan hotplate dari sumber listrik. Yang ketiga, biarkan hotplate dingin sebelum dibersihkan. Yang keempat, setelah dingin, bersihkan hotplate. APD yang digunakan ketika kita menggunakan hotplate. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, jas lab. Yang ketiga, sepatu tertutup. Ya, ada yang ditanyakan? Sok, boleh. Asyifa dulu. Risiko kerja memakai hotplate. Resiko kerja menggunakan Kulit hotplate. terbakar, kebakaran, kerusakan pada peralatan. Oh iya, betul. Ada yang mau tanya? Boleh bunga Cana. Bunga dulu. Apa fungsi dari sarung tangan ketika menggunakan hotplate? Agar kulit kita tidak langsung terkena panas. Ya, betul. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita harus memakai sepatu tertutup? Ditakutkan ada cairan yang tertumpah ke kaki.
Oh, iya. Betul. Tepuk tangan untuk Isna. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4 dipresentasikan oleh siapa? Sok. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan prosedur untuk startup dan shutdown pada alat sederhana yaitu neraca digital. Prosedur startup dan shutdown dalam neraca digital. Pertama, pastikan terlebih dahulu piring timbangan. Tekan tombol on untuk menyalakan. Tekan tombol 0. Pastikan kaki timbangan sudah tepat, lalu sudah siap digunakan. Setelah itu, prosedur shutdown yaitu atau mematikan suatu alat. Di antaranya, yang pertama ialah pastikan tekan tombol off untuk mematikan. Pastikan setelah sudah digunakan untuk timbang, pastikan piring timbangan tersebut sudah dibersihkan kembali. Dan setelah itu, boleh kita menyimpan kepada tempat yang aman dan nyaman untuk timbangan neraca tersebut. Yang digunakan saat menggunakan timbangan neraca yaitu sarung tangan, jas lab, dan masker. Setelah itu, yang terakhir ialah fungsi dan prinsip dari neraca digital. Yang dimana fungsi dari neraca digital adalah untuk mengetahui seberapa beratnya objek yang ditimbang. Sedangkan prinsip ialah untuk menimbang suatu objek atau seperti di lab untuk menimbang zat kimia agar mengetahui seberapa banyaknya atau seberapa beratnya zat. Ada yang ditanyakan? Boleh, Bunga. Oh, prinsip kerjanya. Tadi sudah dijelaskan, boleh jelaskan lagi. Diulangkan kembali bahwasanya prinsip dari neraca digital adalah untuk menimbang atau mengetahui suatu objek yang ditimbang oleh neraca digital. Ya, tepuk tangan untuk Hasna. Oke. Kita sudah ya presentasi terkait proyek yang dikerjakan. Apa tantangan yang kalian hadapi saat pengerjaan LKPD ini? Memasang alat menjadi tantangan. Ya. Kenapa memang menjadi tantangan? Takut kena pisau. Takut kena pisau, betul. Oleh karena itu kalian harus memperhatikan K3-nya. Ya. Kemudian, apa hal baru yang kalian pelajari? Kelompok 2, apa hal barunya? Bisa mengetahui cara Startup dan shutdown dari alat centrifuge. Sebelumnya kalian tidak tahu ya? Berarti hal baru yang jawabannya hampir sama. Kalian bisa mengetahui cara startup dan shutdown peralatan yang kalian gunakan. Ya. Yang sebelumnya kalian tidak tahu menjadi tahu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini? Siapa? Boleh, Hasna. Mulai dari pembelajaran hari ini, pentingnya bagi kita untuk mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, mau itu startup atau shutdown, yang dimana banyak sekali konsekuensinya dari prosedur tersebut. Yang salah satunya satu, mengawetkan alat dan memastikan agar alat tidak rusak dan kemudian mencegah terjadinya kesalahan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Hasna. Kemudian, apa kalian memahami materi pembelajaran di sini? Apakah kalian memahami prosedur startup dan shutdown? Apakah kalian sudah memahami prosedur startup dan shutdown yang benar? Kemudian, apa kesulitan yang kalian hadapi saat pembelajaran ini? Apa, Ilyas? Jam rawan, iya, karena kita masuk di jam pelajaran siang. Ya, untungnya Ibu menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Kalau tidak, kalau Ibu hanya menerangkan, otomatis kalian akan ngantuk dan tidur. Selain itu, apa tantangan yang dihadapinya? Membuat poster. Membuat poster menjadi tantangan untuk kalian? Tapi kalian bisa menghadapi tantangan itu tidak? Bisa. Berarti kita semua sukses. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat dari pembelajaran ini? Siapa yang mau menjawab? Apa manfaat dari pembelajaran ini? Rizky. Mengetahui cara startup dan shutdown pada dengan baik. Kemudian apa manfaatnya lagi? Hasna, mangga Hasna. Startup dan shutdown itu berdasarkan kesempatan yang akan
tapi kita tetap saja memberikan kemampuan apa dari alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada diri kita sekarang melakukan saat melakukan pengobatan. Betul, tepuk tangan juga untuk Rizky dan Hasna. Terakhir, terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran dan materi berikutnya. Kemudian semoga pembelajaran ini mendapat banyak manfaat bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih juga untuk kita semua. Yang terakhir kali tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran hari ini ditutup dengan baca doa. Mangga boleh dipimpin oleh Saudara Ilyas. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.